Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Masya Ustadz. Allah, hari ini kembali lagi di channelnya Ustadz Imaduddin yang viewernya atau subscribe-nya belum seberapa. Mudah-mudahan tontonan ini bisa menjadi tuntunan seperti pesan daripada eh, bisa saya bilang panutan, guru, kakak, orang tua. Pokoknya saya nggak bisa sebutin namanya. Yang jelas dia saat ini ada di samping saya. Oke, buat semua sahabat-sahabat, kita akan ngobrol bareng sama Mbak Wik Wik yang saat ini sedang viral lah ibaratnya ya di Jogja. Siapa yang nggak tahu Mbak Wik Wik khususnya? Sehat Mbak? Terima kasih Pak Ustadz, sehat sekali. Alhamdulillah. Oke, ada beberapa pertanyaan yang memang saya ingin tanyakan kepada Mbak Wik Wik. Yang pertama, Boleh. kalau saya lihat dari TikTok itu kan ada yang seneng, ada yang enggak. Bagaimana sih seorang Mbak Wik Wik menanggapi netizen yang kadang menyakitkan hati? Karena kalau ya yang pendapat saya tuh yang tentang tanggapan netizen itu ya namanya kan juga ada yang suka ada yang enggak gitu. Ya. Cuma kalau aku tanggapan aku tuh dengan santai aja, nggak pernah aku ngambil hati gitu. Pokoknya dicuekin aja. Dicuekin aja. Tapi nanti kan Allah lebih tahu mana benar mana yang buruk. Gitu aja. Masya Allah, itu adalah pilihan yang sangat tepat. Jadi membalas orang-orang yang bersikap tidak baik dengan cara diam dan berdoa. Itu luar biasa. Terus pertama kali Mbak Wik Wik viral ya, saya lihat di satu video itu lagunya asik banget. Itu lagu dari siapa tuh Mbak Wik Wik? Itu lagu dari cuma aku spontan. Ya, Week itu spontan. Ambiar itu mah aku dari dulu aku masih Ambiar. main di kereta api itu aku udah pakai ambiar itu langsung aku kebetulan tuh ada spontan week aku tambahin ambiar gitu. betul. Yang ada lagu kalau nggak salah terkait dengan duit. Nah, nggak punya duit rasanya Itu kayak mau mati. alhamdulillah itu aku Yeah. begitu week ambiar itu dari kenal orang aku Yeah. kebetulan buka di channel YouTube itu ada YouTube-nya lagu goyang satu jari itu kalau nggak salah punya siapa ya, Ageng Giwi itu. Masya Allah, artis senior, Iya. panutan yang selalu rendah hati. Iya, itu selalu aku bawain nama salat jadi naik lagi. Nah, lebih naik lagi. Iya. Waktu itu Ki Ageng Kiwi sempat datang nggak menemui jenengan waktu itu? Waktu itu karena aku DM mereka. Oh, Aku DM minta Mas izin. Oh, aku DM langsung dia dibales. Kita Masya Allah. aku ada di Jakarta, aku DM Mas Ageng, tukar nomor WA tuh. Ya. Alhamdulillah waktu itu aku datang ke Jakarta, aku waktu masih nginep di mana ya? Ingat aku di hotel Pontol di Pasar Senen. Oke. Akhirnya karena aku di situ sendiri, aku ya Mas Ageng aku ada di sini gitu. Alhamdulillah beliau juga langsung jemput aku ke hotel, aku langsung dibawa ke Bekasi ke rumah. Masya Allah. Itu beliau benar-benar yang apa mau ngomong ya, mau Iya. ngomong bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang memang ingin belajar di dunia entertainment. Oh, dan aku juga berterima kasih sekali dengan Mas Ageng Dewi karena saya bisa kenal sama pejabat-pejabat di Masya kalangan Allah. artis-artis Top. papan atas pun juga dari Mas Ageng. Bahkan kemarin sempat juga kita ada dalam satu acara yang luar biasa, itu juga tentunya karena Ki Ageng Kiwi pastinya. Iya, betul betul Masya betul Allah. betul betul. Oke, sekarang kita bahas tentang pertanyaan mungkin agak sedikit apa namanya, saya sebelumnya minta maaf. Boleh. Jadi ada dari teman-teman ada yang menanyakan kalau sholat pakai sarung atau pakai mukena. Nah, coba. Kalau saya terpaksa kalau emangnya saya sholat menjalankan umat Islam tuh pakai sarung, pakai sebagai cowok. Ya, betul. Gitu. Jadi buat teman-teman, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu ini apapun yang kita ketik dalam kolom komentar, apapun yang kita tulis ketika itu menyakiti hati para apa namanya yang membuat konten tersebut, itu sebagian adalah daripada perbuatan yang sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Jadi buat teman-teman yang pasti yang jelas Mbak Wik Wik ya pakai sarung kalau sholat pastinya. Sarung. Karena kan gimana ya, aku emang saya bener-bener dari bawah ke ujung itu sama sih berwujud lah sebagai Iya. seorang laki-laki. Laki-laki dalam sholat semuanya ya tetap dia sebagai seorang laki-laki. Terus dengan Mbak Wik Wik yang saat ini nih lagi benar-benar dikenal banyak orang, seorang Mbak Wik Wik mendapatkan posisi yang sekarang itu perjuangannya butuh waktu berapa lama?
Waduh, perjuangan saya itu bukan cuma sebentar Pak Ustadz. Saya tuh dari tahun 2000 saya sudah ngamen tuh di kereta api, dikejar-kejar Polsus, dikejar-kejar mana, naik kereta api langsung turun naik, naik, sampai dari kota Jogja saya sampai Cirebon, sampai kemana-mana cuma kehidupan di kereta api itu dari jam 3 pagi pulangnya jam 9 malam itu cuma di kereta api sana sini terus gitu. Dan itu dapat berapa waktu itu kalau boleh tahu? Sebenarnya masa dapat duit juga Pak, ada Pak Ustadz, tapi kita Iya. kan kayak orang nggak di rumah. Nggak pernah di Kita rumah. pengeluaran di jalan lebih besar gitu loh. Makan. Makan itu gitu loh. Oke. Sampai titik yang sekarang. Alhamdulillah. Saya dulu itu masih ingat banget Pak Ustadz itu. Jadi saya selama itu kan aku ada sedikit, aku simpan uang, simpan uang, biar itulah bapak saya sakit waktu itu. Bapak saya sakit itu dari tahun 2000, ya dari 2016 sudah sakit, 2015 sembuh, aku batin sembuh. Pas dia mulai parah-parahnya itu 2017 akhir. Itu aku masih ingat banget itu itu simpanan saya hidupnya satu tinggal megang duit cuma 78.000. 78.000 waktu itu. Jadi nyawa saya itu cuma ada megang duit cuma 78.000, nggak ada sedikit pun duit. Karena habis untuk berobat Bapak. Pesan-pesan nih dari almarhum Bapak waktu itu yang paling sampean ingat sampai sekarang. Karena saya biar begini, aku tuh di sama orang tua saya itu di sempat bapak saya itu sakit, aku ngurusin beliau tuh sampai ibaratnya saya ngurusin bayi waktu sakitnya lah ya. Itu sama kakak saya, jadi aku yang cari duit, kakak saya yang ngurusin. Tapi begitu pas lagi nggak ada, kurang berapa minggu itu aku ada di samping mereka sampai bapak nggak ada. Oke. Terus untuk saat ini Bapak kan sudah nggak ada almarhum, Ibu masih? Ibu masih, tapi begitu aku 100 hari bapak saya nggak ada, itu saya langsung viral. Langsung banyak orang yang mengenal seorang Wik Ambyar. Gitu. Itu ada sesuatu mungkin yang membuat Mbak Wik itu tiba-tiba di viral setelah Bapak meninggal. Kira-kira memang ada sesuatu yang membuat hal itu terjadi atau memang mungkin itu adalah doa orang tua yang begitu mungkin ya doa almarhum bapakku. Karena bapak saya meninggal itu pas habis maghrib itu, karena aku tahan dulu begini, maaf ya Pak Ustadz, gini. Di sini kan ada bantal Pak Ustadz. Ini bantal, di sini bantal. Bapak saya di sini, aku sambil baca doa. Ini aku terus di sini pada kumpul keluarga saya, kumpul samping sama saya banget itu. Kakak saya kan namanya kan dia mumpung ada anak kecil, dia paling di pojok sana, tahu bapak saya udah meninggal, dia udah nggak bisa sadarkan diri. Terpaksa pas ini meninggalnya yang nggak bisa nungguin cuma kakakku sendiri, karena dia masih di sini juga di pojok itu dekat juga. Habis itu kita baca doa bareng-bareng. Bapak saya pesen, nah nanti kalau bapak udah nggak ada, jangan sampai ribut ya, karena itu cuma bapak pesen itu aja. Maksudnya jangan ribut tentang warisan atau apapun itu. Iya, nggak boleh. Nggak boleh berantem sama saudara lah intinya. Nggak boleh. Oke, saat ini nih, misal kalau Bapak masih ada, apa yang ingin Mbak Wik kasih kepada Bapak? Saya kalau bapak saya sekarang aku masih begini, masih udah bisa, bapak saya masih hidup. Dia mau ngajak kemanapun, dia ingin kemanapun, berusaha saya sebisa mungkin aku usahakan untuk membahagiakan dengan bapak. Karena kan sekarang ibu saya juga lagi sakit-sakitan. Jadi ya aku ini begini juga enggak cuma untuk diri sendiri, karena ingin membahagiain orang tua, keluarga pastinya ya. Karena ibu saya juga udah sakit-sakitan gitu loh Pak Ustadz. Iya. Jadi sekarang ada beberapa hal sebenarnya ya, bakti seorang anak ketika orang tua sudah meninggal itu juga tidak akan pernah terputus. Mungkin ketika dapat rezeki sedikit kita taruh di masjid, sumbangkan, sedekahkan, memang itu khususkan untuk almarhum Bapak, insya Allah berkah. Iya, aku juga tidak Pak Ustadz. Jadi kalau saya lagi kerja malam, kalau ada saya ibaratnya kan saya kalau malam ibaratnya saya malam ini dapat sekian. Nanti kalau lebihnya dari itu ya nanti aku kasih
apa kayak sama siapa yang Iya. kadang-kadang ya itulah gitu Pak Ustadz. Dan itu mungkin juga salah satu kenapa Mbak Wiwi semakin meroket. Mudah-mudahan dengan meningginya, meroketnya Mbak Wiwi nanti tetap menjadi seseorang yang rendah hati, menjadi seorang Mbak Wiwi yang saya kenal, tegar, ya, orangnya humble, terus low profile. Kalau saya lihat di Jogja itu sahabat-sahabat, bisa sampai semua orang foto dalam satu malam itu semua dilayani, nggak ada satupun yang itu kenapa itu Mbak? Karena kan begini Pak Ustadz, saya tuh udah ini dari seorang waria, Ya. jadi saya tuh udah punya prinsip beda sendiri, Betul. gitu. Bedanya tuh gimana? Saya kan orangnya juga apa adanya begini, Ya. gitu loh. Gak pernah aku buat-buat, gak Ya. pernah aku begini-begini, gitu loh. Jadi aku gimana ya, ngomong sama sesama temen, sama seorang seniman, gitu. Coba kalian contoh lah aku. Kalau kita ngamen, kita nggak dikasih senyum. Ya. Janganlah kita yang gitu. Kalau aku bener-bener polos. Oke. Aku alhamdulillah aku juga nggak pernah saya minum minuman, Oh, nggak pernah iya. saya Merokok juga enggak ya. nggak pernah saya apa gitu loh. Betul. Jadi kalau orang itu kalau mau minta, aku secapek bagaimana Pak Ustadz, secapek kerja capek banget. Datang Mbak Wih kita minta foto, aku lagi kerja. Aku bilang baik sama mereka, mohon maaf tunggu sebentar ya. Oh, Aku kerja dulu, baru aku foto. Foto. Gitu loh. Saya foto tidak mengharapkan aku dikasih juga monggo. Iya. Enggak juga Ikhlas. monggo. Pokoknya Gitu. ikhlas Yang saja. penting aku menghadapi orang itu dengan baik, dengan senyum. Dengan senyuman. Makanya sudah Selalu ramah. dikenal lah dari Kalimantan, semuanya dikenal sama. Mudah-mudahan semakin ini karirnya semakin sukses. Amin. Dan pesan saya cuma satu, yaitu tadi, kalau saya sih lebih ke orang tua. Kalau orang tua meninggal, kita sedekahkan harta kita. Iya. Terus yang kedua, ibu masih ada, mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik Amin. untuk kemudian hari, dan mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi nanti ke depan. Amin. Amin. Dan saat ini kita memang ada di Bekasi sama sahabat-sahabat kita, ada di Bekasi di kediamannya Ki Ageng Kiwi. Betul. Dan kita hari ini ada beberapa kegiatan, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Dan ingat subscribe sama pencet tombol loncengnya, jangan lupa like dan komen. Terus untuk Mbak Wikwik jangan dilupa Instagramnya Mbak Wikwik apa nih Mbak? Wik Ambiar Official. Nah, Wikwik Ambiar. Wik Ambiar Official. Oke. DP-nya yang pakai ada kacamatanya. Betul. Itu cuma satu. Di TikTok aku juga Wik Ambiar asli. Ya. Dan aku juga berterima kasih sekali dengan Mas Ageng Kiwi, saya bisa begini. Bisa kenal dengan penyanyi-penyanyi, Top. pejabat-pejabat Ya, juga dari Mas Insyaallah. Ageng Kiwi. Dan aku juga berterima kasih sekali dengan Mas Gendru yang menciptakan single lagu dengan Dandan Ambiar. Aku bawain juga alhamdulillah booming. Viral. Iya. Oke, buat semua sahabat-sahabat, kita akan ketemu lagi. Nggak tahu nanti, mudah-mudahan siapa yang hadir di YouTube. Kemarin sudah ada Mas Doni, ya. Habis itu ada Mas Rival, ada Mbak Wikwik. Suatu saat nanti mudah-mudahan ada Ki Ageng Kiwi bersama ngobrol bareng saya di sini, berbagi cerita. Beliau adalah sosok panutan buat kita semua. Mudah-mudahan sehat selalu buat Ki Ageng Kiwi dan sudah menerima kami. Apapun itu kami diterima dengan baik, Masya Allah. Sehat selalu dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.